Nyebut-nyebut nama Adi, Adi, Adi. Sebelahnya ada perempuan Mang Ai, pakai baju merah, sininya kemerlip-kemerlip, pakai selendang kuning, kayak Nyai Ronggeng. Nari. Wah, edan cantik banget. Dia ngomong Mang Ai ke saya tuh bahwa dia ingin sebuah tas. Ini 8 juta sekian Mang Ai. Waktu itu nggak tahu kenapa saya nggak bisa nolak permintaannya Mang Ai. Bapaknya Abdul ini ngomong sama saya, kamu ini udah kena pelet. Ini kisah pribadi saya yang tidak untuk dicontoh. Dari apa namanya, ya? Iya betul. Kan sudah salah ya. Jadi balik senang malah kabur. Nah, Pelet Nyai Ronggeng. Bisikan mantra di sela ritual sebuah tarian membuat lelaki tenggelam dalam pesona wanita yang tiada kasihan. Cintanya bagaikan racun, sekali terpaut tak bisa dilepaskan. Bagai akar yang mengikat erat, mencekik nafas yang mengekang jiwa Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sobat yang ada di rumah. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki ya. Hari ini sobat ada narsum punya cerita baru juga. Namanya Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik, sehat Mang Ai. Mas Adi punya kisah tahun 2016 ya. Betul. Ini waktu Mas Adi masih muda tentunya. Muda Sekarang juga banget. masih muda. Enggak, udah tua Mang Ai. Udah tua ya. Berapa usianya emang? 31. Oh udah lumayan lah ya. Itu kejadian waktu umur berapa berarti? Umur 23-24an. Jadi masih ikut komunitas mobil-mobilan gitu ya. Betul ya. Zaman ceper-ceperan begitu ya. Iya betul. Ngedrift juga ngedrift. Enggak Enggak ya? Enggak. Cuman jalan-jalan aja gitu Iya ya. betul. Nah di mana di situ Mas Adi ini ternyata dipelet ya Dipelet. oleh cewek. Iya. Ya, habis mainin cewek dibalik pelet tuh ya. Dibalikin jadi dipelet. Jadi kisahnya penuh dengan horor. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Mas Adi apa kegiatan sekarang? Saya bekerja swasta, Swasta ya? Iya. Di bidang apa itu? pemerintahan. Oke sobat, jangan kemana-mana. Seperti biasa jangan skip videonya. Kita nonton bersama kisah dari Mas Adi. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Adi. Jadi gini Mang Ai, saya tuh punya kisah pengalaman hidup saya waktu itu tahun 2016 Mang Ai. 2016 saya masih seorang mahasiswa yang waktu itu berkecimpung di dunia otomotif. Waktu itu saya ikut klub mobil ceper Mang Ai. Klub mobil ceper. Waktu itu saya kenal sama namanya perempuan yang bernama sebut saja Siska. Jadi singkat cerita waktu itu saya dikenalin sama teman saya sebut saja Rudi. Saya sedang kuliah Mang Ai. Ketika sedang kuliah dia ngechat saya. Di kesini ke tongkrongan. Kenapa? Kata saya balas. Saya mau kenalin kamu sama perempuan. Wah nanti kayak kemarin lagi saya balas tuh. Kamu perempuannya bener nggak nih? Pokoknya mah mantep aja lah. Bohai. Ya udah, tunggu ya. Mungkin sore saya sekitaran jam 4 habis kuliah saya ke sana. Saya ke sana tuh Mang Ai, ke Rudi. Seneng kan saya mau dikenalin perempuan tuh. Jalan saya ke Rudi. Mana perempuannya? Ya nanti lah. Nggak sekarang. Tapi apa nih imbalannya? Ya udah gampang, minum gratis dari saya tuh bilang. Ya waktu itu saya masih zamannya nakal-nakal lah Mang Ai. Ikut
klub mobil ya, masih muda lah. Saya bayarin minum nih si Rudi waktu dikenalin. Jadi awalnya saya diajak sama temen-temen tuh ke satu tempat hiburan malam, sebut saja tempat karaoke lah. Jalan tuh, saya setelah kopdar saya jalan sama teman-teman iring-iringan naik mobil mangai. Masuk, si Rudi manggil saya mangai. Di, sini. Ya Rud, ini bro yang mau dikenalin nih bro. Wah saya dalam hati tuh, anjir, cantik banget. Seneng ya sama saya. Langsung saya ajak minum tuh. Namanya siapa? Sebut saja namanya Siska. Saya traktirin Siska minum nih. Di, mana bagian sayanya? Udah ikut bareng aja. Saya pesen 3 pitcher sekaligus. Karena seneng ya. Wah, lu boleh juga nih perempuan. Minum bareng, seiring berjalannya waktu. Karaoke sambil senang-senang, happy, have fun lah. Si Siska nih keadaannya udah kayak orang teler lah gitu, makanya bisa dibilang mabok lah. Mabok, saya ajak pulang. Kamu mau pulang? Iya, saya pulang aja, saya nggak kuat Di. Saya antar pulang ya. Udah pokoknya kamu antar pulang aku ya. Iya, saya antar pulang tuh mangai. Di, jangan lupa ya, baliknya beli rokok. Bahasa Cirebonnya tuh mangai. Iya, wis gampang. Pulang, saya anterin Siska dulu pulang ke kosannya. Saya tanya tuh di mobil mangai. Sis, udah berapa lama jadi LC karaoke di karaoke? Enggak, saya nggak jadi LC sebenarnya. Saya jadi waiters. Kamu di sini ngapain? Ya katanya mau dikenal sama Rudi sama kamu. Oh, jadi kamu hadir di sini nih, hadir nggak kerja sebenarnya? Enggak, kerjanya sih malam. Oh, waktu itu memang masih rada sore mang ai. Kamu orang mana? Sambil jalan. Saya orang Subang. Subangnya di mana? Subang lah pokoknya. Saya nggak bisa ngejelasin alamatnya. Nggak susah sih. Saya antar dia pulang ke kosan. Dia masuk. Jadi saya ikut masuk sih mang ai. Ikut masuk ke kosannya. Dia tutup pintunya. Saya ngobrol-ngobrol sama dia. Si dia nih jadi kayak udah mabok aja mangai. Mabok udah kayak orang teler lah. Teler gimana gitu mangai. Pakaiannya kan udah seksi. Jadi bikin saya jadi gairah. Laki-lakinya tuh, ya punten ya ini mah. Jangan untuk ditiru, ini jangan untuk dicontoh, ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi begitu dia tidur, saya cium. Itu wangi banget mangai. Bikin saya jadi semakin bergairah. Saya gak tahan, lalu saya dia mangai. Dia gak sadar, saya pun mabok, sama-sama mabok lah. Lalu saya bangunin dia. Yang, saya pulang ya. Jangan pulang sih, kamu tidur sini aja. Enggak, saya harus pulang, besok saya kuliah pagi. Loh, saya kerjanya gimana malam? Gini aja, kalau sempat saya jemput. Kalau enggak ya kamu sama temen atau nebeng ke temen kek. Saya pulang, saya pamit pulang ya. Ya udah iya kata dia. Saya pulang tuh mangai. Pulang tuh sambil hatinya senang mangai. Pulang. Malam saya ngechat, kamu mau saya jemput nggak? Dia balas, iyalah jemput lah, enak aja kamu mau nganter tapi nggak mau ngejemput. Ya udah saya jemput, tunggu ya. Malam saya ke kosan, seneng tuh mangai, seneng aja pokoknya. Setiap jalan sama dia seneng. Waktu dia sadar nggak? Nggak sadar mangai, mabok. Jadi dia nggak tahu nih. Nggak tahu, nggak sadar ya. Saya kebut mangai jemput dia. Saya kebut, nyampe di kosannya dia udah nunggu di pagar mangai. Dia nunggu di pagar. Sambil pakai rok seksi. Karena memang kerjanya dunia malam sih ya. Wah itu seksi banget pokoknya. Makinlah saya suka sama dia. Sukanya dalam arti suka iseng-iseng. Ya kenal aja iseng-iseng untuk memang bukan untuk serius. Dia masuk ke mobil, saya tanya,
kamu kok kalau kerja pakainya begini? Iyalah, kan kamu tahu saya kerja di dunia malam. Oh iya, saya bilang tuh. Saya nganter dia turun, saya lanjut nih main. Saya main waktu itu ada satu temen mangai, namanya Abdul. Jadi si Abdul ini temen saya waktu saya masih muda, masuk kecil lah, masih SMP. Jadi sama keluarganya pun masih seperti keluarga kandung lah. Datang ke rumah Abdul, saya cerita, Dul, ini saya dapat kenalan cewek begini. Maksudnya si Siska ini saya kenalin ke Abdul. Wah, kok nggak bawa kesini, Di? Iya, nanti saya bawa. Jadi saya cerita semuanya ke si Abdul karena memang udah sahabat dan seperti saudara, nggak nanggung-nanggung. Saya ceritain semua dari A sampai Z ketika saya kenal awal sampai akhir. Yaudah, besok bawa ya kesini, saya kenalin saya sama si Siska ya. Iya. Pulang kan saya, di jalan dia nge-WA si Siska nih, yang jemput lagi ya malam. Pulang saya kerja jam berapa? Jam 2 malam. Nggak bisa kayaknya, besok saya kuliah pagi. Kalau kamu nggak bisa berarti kamu nggak sayang sama aku. Katanya kamu sayang sama aku. Kapan saya ngomongnya? Kata saya tak bercandain kan Mang Ai. Ya udahlah pokoknya kamu jemput. Nggak mau tahu kamu jemput. Saya balas, ya udah iya saya jemput. Pulang dulu saya Mang Ai karena memang saya ngantuk, kurang tidur semalam habis mabok. Saya tidur, pulang nyampe rumah tidur, bangun jam 10 malam. Saya pamit sama orang tua. Alasan orang tua saya ngerjain tugas di kosan teman. Saya keluar jam 10, saya nongkrong dulu di warung tempat tongkrongan yang biasa saya tongkrongin. Saya ngopi dulu sambil nunggu jam 2 malam. Ada temen saya ngobrol, minum dulu lah istilahnya Mang Ai. Saya minum dulu sebotol sama temen sambil ngobrol-ngobrol, ngopi. Saya jemput tuh, udah jam 2 saya jemput. Sampai saya jemput, terus dia keluar dari tempat kerjanya. Si Siska nih kayak mukanya, auranya semakin beda tuh, semakin hari tuh semakin beda. Jadi semakin saya ketemu, semakin beda, semakin bagus lagi auranya. Wah, dan cantik banget. Itu makin seksi aja. Padahal mah ya biasa-biasa aja, kayak kemarin aja ketemu. Tapi entah kenapa setelah ketemu terus ditinggal terus ketemu lagi itu beda, auranya beda. Postur badannya pun kayak beda aja, kayak tambah bohai. Padahal mah ya biasa-biasa aja. Tanpa saya mikir panjang, langsung ke kosan kamu ya. Ya iyalah, saya capek. Tapi saya nggak mau pulang ya, nginep di kosan kamu. Saya itu. Terus si Siska, enggak nginep-nginep nanti di 5.000 kos. Enggak, saya tanggung jawab. Awas ya kamu kalau ada apa-apa kamu tanggung jawabnya. Iya, seneng banget Bang. Sambil nyetir mobil saya seneng banget. Saya kebut tuh Mang Ai. Saking senengnya pengen, ya ibaratnya pengen duaan sama dia di depan kosannya. Saya kebut mobil tuh. Jangan ngebut-ngebut. Nah, sekilas pemikiran saya, wah kayaknya enak nih kalau minum bareng berdua di kosan. Waktu itu ya memang saya ini dikasih bekal kuliah sama orang tua tuh lebih dari cukup. Menurut saya Mang Ai, lebih dari cukup. Bisa hura-hura lah ya. Bisa hura-hura. Saya beli minuman. Saya beli minuman waktu itu sebotol Mang Ai, sebotol. Karena memang buat suasana lebih enak aja lah. Saya nyampe kosannya dia mandi Mang Ai. Jadi dia tuh buka pakaiannya di depan muka saya Mang Ai. Wah, tambah ajib Mang Ai. Wah nggak sabar saya tuh ya. Terus dia keluar dari kamar mandi pakai celana yang seksi Mang Ai. Jadi dari atas ke bawah tuh mulus banget Mang Ai. Mulus banget. Udah beda lagi auranya, semakin saya tergoda banget Mang Ai. Terus kita minum bareng. Mungkin dia capek, dia minta yang udah tanggung kan, karena waktu itu masih setengah botol lagi lah. Habisin lah tanggung lah yang, kata saya tuh. Tapi habis ini udah ya, jangan nambah-nambah lagi. Iya, kata saya tuh. Saya tambahin dia, gojrot dia sampai dia teler.
Dia teler, tidur. Saya memang karena memang sayanya besok paginya kuliah, terus diteleponin sama orang tua kan mang itu saya pamit, saya bangunin dia kan, yang saya pulang ya. Kok pulang, katanya nginep. Enggak pulang. Entar dulu, kamu tadi ngapain saya? Kok saya nggak pakai, kok saya pakai selimut nggak pakai apa-apa? Enggak, udah saya nggak ngapa-ngapain. Kemarin kamu juga ngapa-ngapain saya ya? Enggak, nggak ngapa-ngapain. Ya ampun, kata saya itu. Terus saya pulang kan Mai sambil bercanda-bercanda sambil ketawa. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Saya pulang, saya sambil jalan pulang tuh. Saya tidur karena memang saya paginya kuliah. Saya berangkat kuliah seperti biasa. Saya dapat chat dari dia Mang Yang ke Subang yuk. Ke Subang? Ngapain? Saya mau kenalin kamu sama orang tua saya. Kapan? Ya sekarang lah, masa besok? Bentar dulu, saya lihat jadwal kuliah dulu ya. Saya lihat jadwal kuliah kan Mang Saya lihat jadwal. Oh iya, besok nggak ada kuliah berarti aman. Saya balas lagi chatnya. Ya udah, saya iyakan nih ajakannya. Ya udah iya Yang. Kapan? Ya udah sekarang lah. Kamu jemput saya di kosan. Berangkat tuh saya ke Subang, jemput dia dulu, berangkat ke Subang. Jadi di jalan nih muka dia tuh diem aja Mang Diem aja. Saya nanya, kenapa kamu? Kok diem aja? Pucet Mang Pucet. Saya berhenti dulu kan di Alfamart tuh. Saya berhenti dulu, saya kasih minum. Kayak mau obat gak? Saya tawarin obat kan, dia gak mau. Saya kasih minum. Dia minum. Saya nanya nih, Yang kenapa sih diem aja? Kamu marah tah? Kata saya tuh. Enggak, gak marah. Marah kenapa? Kata dianya. Ya enggak, barangkali gara-gara akunya gimana-gimana gitu sama kamu. Enggak gimana-gimana, saya biasa aja. Bukannya seneng saya mau dikenalin sama orang tua kamu. Kok kamu malah diem aja? Enggak, saya nggak kenapa-napa. Saya lanjutin perjalanan kan, Nah, jadi di rumahnya itu masuk pelosok-pelosok Mang Masuk pelosok-pelosok. Jadi kayak masuk pedesaan, tapi lebih pedesaan lah, pedalaman lah. Jadi ada satu rumah, dia nunjukin rumah, itu rumah saya. Jadi rumah tuh apa ya? Depannya kuburan, samping kiri kanannya hutan, kayak hutan di dalam pedesaan itulah yang tadi saya bilang Mang Saya parkir mobil kan. Ada rumah lain di situ? Nggak ada, jadi jauh dari pemukiman penduduk Mang Jauh banget. Jadi, hanya sendiri rumahnya? Hanya sendiri, rumah dia doang. Dia kenalin saya ke orang tuanya dia. Pak, ini ada si Adi yang waktu itu aku telepon ke papa. Oh iya, masuk, mangga. Saya disambut kan Mang Sambut, saya salaman, kenalan. Gimana Pak kabarnya? Baik, ya ngobrol-ngobrol seperti biasa lah Mang Nah, jadi si bapaknya ini mukanya kayak saya lihat tuh serem, tapi kadang nggak serem. Serem, tapi kadang nggak serem. Ya gimana gitu lah Mang Dan suasana rumahnya juga kayak lembab gitu Mang Jadi lembab aja, lembab. Jadi atasnya tuh bilik kayak rumah zaman dulu lah. Ngobrol-ngobrol, bapaknya ke belakang tuh, nawarin saya kopi, terus dia ke belakang. Lama banget Mang bikin kopi, lama banget. Lebih dari sejam lah. Ya hampir sejam setengah waktu itu tuh. Saya ngobrol, kok lama banget sih bapak kamu? Iya lagi bikin kopi. Bikin kopi apa lama banget? Ibunya udah gak ada? Ibunya sudah meninggal Mang kebetulan. Udah meninggal? Iya. Bapaknya datang. Nah, nyuguhin saya kopi hitam. Waktu itu saya gak doyan kopi hitam. Pak, punten pisan Pak, kata saya tuh. Saya nggak suka kopi hitam Pak. Diminum atuh, kan disuguhin, kata bapaknya. Saya minum kopinya Mang Saya minum. Ya karena udah disuguhin nggak enak kan kalau nggak diminum Mang Saya minum. Sudah kopinya habis, bapaknya suruh saya nginep di rumahnya. Karena saya nolak, bapaknya maksa Mang kamu tidur aja sini. Enggak Pak, saya takut dimarahin orang tua. Itu gak enak Pak, udah diteleponin aja, kata saya bilang. Enggak, nanti bapak yang kalau ada apa-apa, bapaknya tanggung jawab ke orang tua kamu. Jadi saya nginep kan, dengan terpaksa saya nginep. Entah kenapa saya
susah lah untuk nolaknya lah. Jadi disediain kamar satu yang saya sendiri tidurnya, bapaknya tidur di kamar bapaknya sendiri, si Siska tidur di kamar sendiri. Jadi saya disuguhin kamar lah istilahnya. Saya tidur. Waktu itu saya tidur di kamar depan, posisi kamarnya tuh ada di kamar depan. Jadi ke depan tuh langsung ke kuburan Mangai, jendela dibuka langsung kuburan aja Mangai. Saya tutup jendela karena memang saya takut ya Mangai. Saya tutup jendela. Saya paksain tuh tidur. Nggak tidur karena memang suasananya ya serem lah Mangai. Rumahnya udah rumah nggak wajar, kayak bukan rumah. Nah si kamarnya tuh kayak bau apa ya, bau lemari tua lah Mangai gitu. Bau lemari tua, lembab lagi. Jadi suasananya nggak enak. Saya bangun karena memang pengen buang air kecil. Saya bangun, saya keluar kamar, saya buka pintu kamar mandi. Pas saya buka pintu kamar mandi, bledak, edan itu kayak sosok wanita, kayak transparan tuh Mangai. Dan kakinya pun nggak napak ke bawah, terus ngilang itu Mangai. Saya sampai merinding tuh Mangai. Terus kira saya kabur, terus lari ke kamar lagi, nggak jadi kencing Mangai, nggak jadi buang air Mangai. Sambil ketakutan, udah saya mau pulang aja, pikir saya waktu itu tuh. Saya paksain pulang itu, padahal itu waktu itu sekitar jam 1 malam Mangai. Saya keluar, saya bangunin si Siska, saya ketok-ketok kamarnya. Yang, saya mau pulang aja. Kenapa sih? Sini kamunya. Saya ajak ngobrol dulu di ruang tamu rumahnya. Kenapa sih? Tadi saya lihat sosok kayak kuntilanak itu yang, kata saya itu. Wah yang bener nggak ada di sini mah aman. Aman gimana? Orang tadi saya lihat di kamar mandi. Mana coba lihat? Saking penasaran dia ngelihat. Sok lihat sana kamar mandi. Enggak ada apa-apa. Ya tadi bukan sekarang, kata saya itu. Wah udah kamu mah halusinasi doang, kamu mah kebanyakan minum. Orang saya nggak mabuk nggak apa, kata saya itu. Saya nggak jadi pulang kan dalam hati tuh. Terus juga udah malam saya berani-beraniin diri aja karena memang di depan perempuan. Sayanya juga malu kan Mangai. Kalau ngerasa memang takut, saya nggak mau nunjukin banget. Terus saya tidur, saya paksa tidur. Saya kebangun. Jadi ngelihat pintu tuh, perasaan saya tuh udah nutup. Tapi pas ketika saya kebangun ngebuka lagi Mangai. Kebuka setengah Mangai, pintu kamar yang saya tidurin itu kebuka setengah. Saya tutup lagi. Saya tidur sambil rasa ketakutan tuh Mangai. Ya serem lah, pokoknya situasi rumahnya serem banget sih Mangai. Paginya saya bangun, saya cerita juga sama bapaknya Mangai. Pak, tadi malam Adi lihat perempuan Pak, kayak kuntilanak Pak. Wah nggak ada di sini mah, nggak ada yang namanya setan di sini mah. Jadi dia ngeyakinin saya bahwa di rumahnya tuh aman Mangai. Padahal saya ngeliat, ya betul lah mata saya ngeliat ada sosok wanita gitu Mangai. Dia ngeyakinin, enggak di sini mah aman, nggak ada setan. Setan apa? Nggak ada yang namanya setan, kata bapaknya. Lalu saya tuh pamit, udahlah Pak, saya mau pamit pulang aja Pak, nggak enak tuh. Ibu udah nelpon baik, jam 7, jam 8 pagi lah, sekitar jam segitu. Pak pamit pulang, masih pagi, sarapan dulu, kata bapak. Enggak Pak, saya mau pulang Pak. Saya maksa tuh Mangai, pada saat itu tuh saya maksa mau pulang karena memang udah hati ini udah takut Mangai. Ya udah, kata bapaknya. Udah hati-hati ya dia, titip Siska ya, kata dia tuh. Iya Pak, saya titip Pak. Saya jaga baik-baik Siska Pak. Oh Siska ikut ya? Siska ikut pulang Mangai. Siska ikut pulang. Saya jalan, dia kesenangan Mangai di mobil tuh. Jalan arah Cirebon kita makan dulu. Nah setelah makan dia ngomong Mangai ke saya tuh bahwa dia ingin sebuah tas, harganya tuh 8 juta sekian lah Mangai. Terus mereknya merek ya ternama lah, merek branded. Merek tas saya aja gak nyampe seharga segitu Mangai.
Ini 8 juta sekian Mang Ai. Waktu itu saya nggak megang uang Mang Ai. Uang saya di kantong tuh tinggal 400.000, tinggal buat bensin arah ke Cirebon aja. Ya udah besok saya beliin ya, kata saya tuh. Saya waktu itu nggak tahu kenapa saya nggak bisa nolak permintaannya Mang Ai. Kayak apa ya? Saya tuh kayak di hipnotis sama dia, tapi saya waktu itu nggak sadar Mang Ai. Saya pulang dari tempat makan itu, lanjutin perjalanan ke Cirebon. Dia kekeh Mang Ai, mintanya hari ini juga, katanya gitu. Di mana sih emang belinya, kata saya tuh. Ah, enggak kok, dekat, ada di mall. Ya udah nanti saya tunjukin tempatnya di mana, kata dia. So, sambil mikir, aduh duit dari mana saya. Terus sampailah di Cirebon, di tempat mall itu yang dia tunjuk Mang Ai. Saya parkir mobil, dia turun, saya nelpon orang tua saya Mang Ai. Pura-pura nelpon minta uang kuliah yang mesti harus dibayar hari ini. Saya bohong sama orang tua, minta dikirim transfer 10 juta Mang Ai. Gak lama setelah telepon, dikirimlah uang sama ibu saya Mang Ai. Sebesar 10 juta. Ayo di mana? Kata saya tuh. Itu yang di situ. Masukkan saya ke sebuah mall tuh. Jalan. Melengkapi koleksi kemeja terbaik untuk Anda, tipe di promo spesial. Itu yang situ dia nunjukin, saya beliin. Saya transfer kan 8 juta. Dia seneng banget tuh Mang Ai. Saya dibeliin tas tuh. Yang saya mikir, aduh gimana ini cara gentinya kok duit orang tua. Saya ngebohong sama orang tua kan. Saya pulang kan dari mall. Nggak lama perjalanan pulang dari mall, si teman saya yang namanya Abdul ini nelpon Mang Ai. Nelpon. Di, katanya mau ngenalin cewek kamu ke saya. Yaudah ini lagi jalan OTW. Langsung OTW tuh saya ke rumah Abdul Mang Ai. Saya nyasa sampainya di rumah Abdul. Saya kenal inilah. Namanya yang kemarin saya ceritain sama kamu, kata saya tuh. Yang si Siska itu iya. Dia kenalan, jadi si Siska ini kenalan sama si Abdul Mang Ai. Dia ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol sama bapaknya Mang Ai di dalam. Jadi si Abdul ini ngobrol sama Siska. Saya ngobrol sama bapaknya di dalam. Bapaknya keluar di Mang Ai, sama saya bareng keluar. Jadi ceritanya di luar depan rumahnya di teras. Saya ngobrol berempat. Si tatapan bapaknya si Abdul ini, sebut saja Pak Wawan lah. Kayak beda ke Siska nih Mang Ai. Tatapan wajah, gimik wajahnya tuh kayak ke Siska kayak beda. Dipanggil saya, "Di, sini dulu bentar." Dipanggil sama si bapaknya Abdul ini. Kayaknya kayak ini bukan perempuan biasa. Perempuan biasa gimana Pak? Kata saya itu. Kamu harus hati-hati. Hati-hati gimana sih Pak? Ya Bapak ngeliatnya beda aja katanya gitu. Ya saya nggak percaya. Ya udahlah saya jalanin aja karena saya memang seneng ya pada saat itu saya seneng banget Mang Ai. Suka banget. Udah nih saya pulang nih dari tanpa saya pedulikan bapaknya si Abdul ini. Saya hiraukan Mang Ai ucapannya tuh. Saya pulang, aduh saya pamit sama bapaknya. Saya pulang, saya anterin dia pulang ke kosannya. Saya ngobrol-ngobrol dulu, terus saya pamit pulang. Saya tidur seperti biasa. Nah, keesokan harinya dia ngajak lagi ke Subang Mang Ai. Gak tahu, terus saya tuh kayak yang gak bisa nolak Mang Ai. Susah untuk nolak penawarannya dia ke Subang tuh susah nolaknya Mang Ai. Saya jalan ke Subang Mang Ai. Waktu itu jam sekitar abis Isya. Nyampe di Subang. Terus saya ngobrol sama bapaknya seperti biasa Mang Ai. Saya dikasih suguin kopi hitam lagi Mang Ai. Nggak tahu kenapa saya suguinnya kopi hitam lagi. Padahal saya udah ngomong, "Pak, saya nggak suka kopi hitam." Tapi dia tetap nyuguinnya kopi hitam. Saya ya mau nggak mau saya minum Mang Ai. Kok minum kopi sampai habis Mang Ai. Saya minum. Setelah kopi habis si bapaknya nih ke dapur lagi. "Yang Bapak kamu bolak-balik aja dapur sih mau apa?" Ya nggak tahu mau ngambil minum kali. Bapaknya datang. Iya bener Mang Ai. Ngambil minum air putih cuman segelas dan nggak ada tekonya. Cuman segelas aja buat saya aja. Saya waktu itu nggak curiga kenapa gimana enggak. Taruh di meja. "Minum Di." "Ya Pak siap." Saya minum. Tapi memang nggak habis Mang Ai. Memang nggak habis. Saya taruh lagi di meja.
tidur kan di sini. Tanpa saya berpikir panjang, saya iakan, iya Pak, saya tidur di sini Pak, nginep Pak. Ya udah, seperti biasa tidur kamar situ ya. Waktu itu masih jam 9, bapaknya tidur ke kamar, masuk kamar. Saya nanya sama si Siska nih, sambil suasana rumahnya memang wah serem banget Mang Ai. Duh, saya cerita, yang kenapa sih yang setiap saya kesini, kok dikasihnya suguhnya kopi hitam lagi. Kamu mau bukannya disuguhin tuh bersyukur, ya kan saya nggak suka. Kamu tahu sendiri saya nggak suka kopi hitam. Gimana sih, apa kamu tuh? Ya udahlah, apa minum aja, maklumin aja. Orang adanya kopi hitam, udahlah, saya nggak curiga tuh Mang Ai. Nah, pas saya lagi ngobrol-ngobrol, si hordeng yang di depan tatapan mata saya nih, yang langsung ke dapur tuh Mang Ai. Dari ruang tamu jadi tatapan mata saya langsung ke dapur. Jadi si pintu dapur tuh ada hordengnya Mang Ai. Nggak ada kipas, nggak ada angin, nggak ada apa, itu kayak terbang-terbang Mang Ai. Di situ ya ampun, takut sampai pengen pulang lagi Mang Ai, sampai pengen, udahlah saya pengen pulang lagi lah. Kayak ngomong gitu saya ke Siska Mang Ai. Kamu tuh apa sih cuma kayak gitu aja, jadi laki-laki tuh kucing banget sih. Ya saya gengsi dong sama Ayah ya, omong takut begitu. Saya berani-beraniin diri nih Mang Ai, dengan gagahnya saya berani-beraniin diri ke Siska nih Mang Ai. Terus ya udahlah, udah yang kita tidur yuk. Tidur. Jadi si Siska nih ngajaknya satu kamar Mang Ai. Satu kamar berdua. Yang mana bapaknya ada di rumah Mang Ai. Saya bilang, "Yang, kok satu kamar sama kamu? Emang nggak apa-apa sama bapak?" "Nggak apa-apa, bapak udah ngizinin kok." "Kapan ngizininnya? Kok saya nggak tahu." "Enggak, pokoknya hayu tidur di kamar aja. Biar kamu nggak masuk kamar saya pas malam-malam." Ya saya seneng dong Ayah. Saya senang, saya masuk kamarnya, ya biasa Mang Ai. Saya setelah ngobrol-ngobrol sambil tiduran berdua sama dia, saya ngobrol-ngobrol, kebawa suasana Mang Ai. Saya lagi dia. Saya bangun. Pas mau buka pintu, ketahuan bapaknya Mang Ai. Jadi saya buka pintu, bapaknya datang. Baru keluar kamar, ngeliat saya keluar dari rumah kamarnya si Siska. Ada gimana ini? Si bapaknya Siska nanya, "Oh, kamu tidurnya nggak di sini?" "Enggak Pak, di kamar Siska." Tanpa saya bisa berucap panjang, ya saya jujur Mang Ai. Jadi saya tuh takut Mang Ai, takut dimarahin, tapi ya udah kepergok Mang Ai, mau nggak mau ya saya ngomong, "Iya Pak, saya tidur di kamar Siska." Si bapaknya nggak marah Mang Ai. Saya heran bapaknya nggak marah. "Bener nih Pak, nggak apa-apa." Saya tidur. Jadi keesokan harinya Mang Ai, paginya saya bangun sekitar jam 7. Saya bangun nih. Jadi si bapaknya tuh kayak udah nungguin saya Mang Ai. Nungguin saya di depan rumahnya. Saya dipanggil, "Di, sini. Gimana ini kamu? Semalam saya lihat kamu tidurnya udah nggak sendiri lagi. Kamu udah tidur bareng sama Siska." "Iya Pak, gimana Pak?" "Ya mau gimana, kamu keseriusannya sama anak saya." Saya bilang masih kuliah, saya bilang masih belum matang lah istilahnya Mang Ai. "Saya belum siap Pak, nanti aja Pak, saya jujur. Tapi kamu janji ya, kalau ada apa-apa sama Siska, kamu tanggung jawab, dan kamu kalau sudah selesai kuliah, kamu nikahin anak bapak. Kamu nikahin Siska." Iya Pak." Sambil saya ketakutan, "Pak, udah Pak, punten Pak, Adi izin pulang dulu." "Ya udah kamu pulang, bawa Siska. Jaga Siska di Cirebon." "Iya Pak." Saya pulang. Di jalan dia ngomong, "Yang, pulangnya besok aja yuk." "Nggak jadi pulang ah, males aku di Cirebon, ada masalah sama temen aku." Ya saya nggak bisa nolak waktu itu Mang Ai. Saya balik lagi tuh, putar balik Mang Ai, mobil putar balik. Bapaknya nanya, "Kenapa kamu nggak jadi pulang?" "Enggak Pak, ini Siskanya nggak mau pulang." "Iya Pak, saya malas, di rumah di Cirebon lagi ada masalah sama teman."
Di malamnya Mang Ai, habis isya, setelah saya ngobrol-ngobrol sama bapaknya, sama si Siska tigaan, yang mana sudah diberi lagi kopi hitam satu dan sudah habis, si bapaknya tidur masuk ke kamar Mang Ai. Terus saya nanya, kok tumben bapak kamu udah masuk kamar, emang udah ngantuk? Ya udah ngantuk kali. Saya tuh takut kalau di sini nih. Kamu masih takut aja di sini? Ya saya bilang, ya saya takut lah. Ya gimana orang nggak takut Mang Ai? Kayak bukan rumah, kayak rumah zaman dulu. Saya tidur tuh sama Siska, tidur bareng lagi biasa. Sekitar jam 11 lah Mang Ai. Saya ke kamar mandi, keluar kamar mandi kan. Saya buang air kecil. Sudah buang air kecil, saya keluar. Jadi saya tuh melihat di kamar bapaknya, jadi pintunya tuh terbuka Mang Ai. Pintunya terbuka. Saya melihat bapaknya sedang duduk, depannya tuh kayak semacam apa ya, kendi Mang Ai, nggak tahu, kurang jelas saya Mang Ai. Sambil muter-muterin foto, sambil nyebut-nyebut nama Adi. Sebelahnya ada perempuan Mang Ai. Jadi kayak lagi nyari jaipong Mang Ai. Pakai baju merah, sininya kemerlip-kemerlip, pakai kayak apa ya, sanggul gitulah Mang Ai. Pakai selendang kuning, kayak Nyai Ronggeng. Nari. Takut kan, sampai merinding. Takut Mang Ai. Saya lari kan ke kamar si Siska. Yang bangun, saya bangunin. Bangun. Itu bapak kamu kenapa? Kok nyebut-nyebut nama saya sambil megang-megang foto? Apa sih kamu tuh? Coba lihat kamu ke kamarnya. Enggak lah, nggak mungkin, bapak saya pasti sudah tidur. Gak percaya, coba lihat, kata saya tuh. Si Siska keluar. Enggak, papa tidur. Enggak, tadi bapak kamu tuh lagi megang-megang foto saya sambil nyebut-nyebut nama saya. Enggak, perasaan kamu aja. Terus si Siska nih balik lagi ke kamarnya setelah ngasih tahu saya tuh. Lama banget Mang Ai. Balik lagi ke kamarnya lama banget, saya tidur sambil ketakutan, tidur di kamar Siska tuh sambil ketakutan. Ya Allah, saya mau pulang, ya Allah, saya mau pulang. Siska gak lama balik lagi. Udah gak apa-apa, bapak lagi tidur. Kok kamu lama banget? Kan saya nanya. Jadi Mang Ai, saya penasaran kan, dia ke rumah kamar bapaknya lama banget. Kok kamu lama banget sih? Enggak, saya lagi ngobrol sama bapak. Sama bapak katanya udah tidur, kata saya tuh. Enggak, saya bangunin terus saya ngobrol sama bapak. Katanya kamu serem di sini. Terus ya udahlah, gak usah dibahas, kata Siska tuh. Udah, kita tidur aja. Tidur. Itu dalam hati saya ingin cepet-cepet, yang namanya besok pagi tuh ingin cepet-cepet besok pagi aja Mang Ai. Terus saya pulang, udahlah. Paginya saya langsung pamit Mang Ai. Tanpa basa-basi saya pamit ke bapaknya. Pak, Adi pulang ya Pak, buru-buru, saya mau ngantar orang tua saya Pak, dengan alasan begitu Mang Ai. Saya pamit ke bapaknya. Oh ya udah, hati-hati. Nah si Siska ini saya ajak lagi pulang ke Cirebon. Terus saya jalan ke Cirebon. Nah jadi si bapaknya Abdul ini nelpon saya Mang Ai waktu saya di jalan ke Cirebon tuh. Nelpon, "Di, ada di mana? Sini ke rumah cepet, penting," kata bapaknya Abdul. "Iya Pak, nanti saya kesana." Jadi saya tuh langsung ke rumah Abdul Mang Ai. Kebut saya Mang Ai. Setelah ditelepon bapaknya si Abdul ini tuh, saya kebut ke rumah Abdul. Sesampai di rumah Abdul, bapaknya Abdul udah nunggu, berdiri di depan pintu ruang tamunya, depan pintu rumahnya. Saya masukin mobil, Siska turun, saya turun, yang dipanggil saya. Siska mau salaman aja ditolak. Saya nggak tahu kenapa Mang Ai. Waktu itu tuh, "Di sini," dipanggil saya kan. Saya salaman dulu. "Gimana Pak, sehat?" "Udah sini kamu." "Pak, saya nanya Pak, masa nggak dijawab?" "Sehat Pak." "Iya sehat." "Udah sini kamu." Saya digeret masuk ke dalam. "Kamu mandi cepet." "Mandi? Saya udah mandi Pak." Saya kaget kan. "Udah cepet mandi." Digeret saya ke kamar mandi. Jadi si kamar mandinya udah ada ember yang di dalamnya ada kembangnya Mang Ai. Jadi udah ada air kembang lah. "Saya mandi air ini Pak." "Iya, emang saya kenapa Pak?" "Udah mandi cepet." Saya mandi babur. Setelah mandi mau lagi andukan, saya muntah Mang Ai. Muntah yang keluar kembang kandil, jadi satu, jadi pecah-pecah kembang kandilnya tuh. Saya kaget. Saya cepet-cepet pakai baju, saya keluar. "Pak, kok Adi udah?"
kamu bawa pulang Siska, cepet sekarang. Saya bawa pulang Siska. Kenapa Pak? Udah nanti ceritanya. Saya cepet-cepet tuh. Siska nggak curiga itu? Nggak curiga. Dia nanyanya setelah keluar dari rumahnya si Abdul ini Mang Ai. Di mobil dia cerita nanya, kamu kenapa sih tadi kayak yang aneh? Bapaknya si Abdul sama saya marah tak sama saya? Enggak marah, biasa aja. Terus ini kenapa langsung pulang tumben? Biasanya ngobrol-ngobrol dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu. Kok ini langsung pulang? Ya pulang lah, sayanya capek kata saya tuh kan. Setelah saya pulang, jadi besoknya tuh si Siska nepon. Tumben saya tuh, kok nepon anak tuh ya. Saya angkat. Yang, ayo ke Subang lagi. Bapak gak bisa apa-apa. Tadi dapat kabar dari tetangga. Ya udah, ya saya jemput sekarang. Tunggu di kosan. Iya, saya jemput. Si Siska kebut saya mau. Saya jemput Siska udah tunggu di depan seperti biasa, depan kosan. Ayo cepet. Kok saya ngeliat Siska jadi beda sih, kayak jadi jelek. Iya Mang Ai, pada saat itu saya ngeliat Siska jadi jelek setelah kejadian itu, setelah mandi itu Mang Ai. Kok jadi jelek itu dalam hati saya. Ya udah saya diem aja, jadi kayak hilang rasa aja lah Mang Ai. Hilang rasa. Nyetir ke mobil, nggak pernah ngobrol apa, jadi diem-dieman aja Mang Ai. Saya ngobrol juga jadi malas, jadi hilang rasa suka lah. Ngobrol juga sewajarnya aja, nggak kayak seperti biasa. Saya nyetir mobil, sesampainya di Subang banyak saudara-saudaranya, jadi udah rame si rumah tuh. Saya masukin mobil, terus saya turun. Jadi si bapaknya tuh udah terbaring kaku, jadi sakit Mang Ai, nggak tahu sakit apa, sakit pokoknya terbaring kaku aja. Bapaknya si Siska ini ngomong sama saya Mang Ai, maafin bapak ya. Maaf kenapa Pak? Emang bapak punya salah apa? Maafin bapak. Bapak banyak dosa sama kamu. Enggak Pak, nggak banyak dosa. Dosa apa Pak? Saya tuh ya. Nah saya keluar dari kamar bapaknya. Saya ngerokok di depan mobil. Di depan mobil saya tuh, jadi ada bangku tuh Mang Ai, depan mobil. Saya parkir mobil ada bangku. Saya lihat ke mobil, di jok belakang kayak ada sesosok putih perempuan Mang Ai di jok belakang mobil saya. Jadi kaca mobil saya tuh kayak bening Mang Ai, nggak gelap. 20% lah saya pakai kaca filmnya, jadi kelihatan jelas ada sosok perempuan, giginya bertaring Mang Ai, nunduk, rambutnya panjang. Wah saya kaget, masuk ke dalam saya. Yang Itu malam apa siang? Siang Mang Ai, siang, padahal siang Mang Ai. Yang saya ngeliat ini, mana sih kamu tuh kalau di sini nih kamu tuh kebiasaan. Enggak, itu lihat mana di mobil saya tuh, lihat nggak ada apa-apa. Kok nggak ada apa-apa? Dalam hati tuh, kok saya aneh setiap ada di sini. Saya masuk ke dalam, Siska masuk ke dalam kamar bapaknya. Saya duduk di ruang tamu, karena saya nggak berani ke depan lagi Mang Ai. Saya duduk di ruang tamu. Selang 10 menit kemudian Siska keluar nangis. Bapak saya udah meninggal Yang. Meninggal, saya tuh kaget. Kan tadi masih ada. Meninggal Yang, sambil nangis-nangis Mang Ai. Kaget saya, langsung ngeliat ke jenazahnya yang masih sama tempat itu juga di kasur Mang Ai. Saya lihat, jadi ada sosok hitam yang megang kepalanya Mang Ai. Sosok hitam tinggi besar, yang saya nggak berani ngeliat mukanya Mang Ai waktu itu. Saya langsung kabur Mang Ai, lari saya keluar. Di situ banyak orang nggak? Banyak Bang Ai, tapi saya kayak kok gak pada ngeliat, apa saya ngeliat sendiri. Orang-orang kayak ya biasa aja gitu. Kok gak pada takut, apa saya ngeliat sendiri. Saya duduk, saya rilekskan diri lah istilahnya, saya ngerokok gitu. Ikut pemakamannya sampai saya 7 hari di situ.
Saya 7 hari nggak pulang. Nggak pulang sampai 7 hariannya bapaknya meninggal tuh sampai 7 Orang hari. tua nggak nanya itu. Nelfonin juga sama saya, nggak dihiraukan lah orang tua waktu itu. HP juga jarang saya nyalain makanya. Setelah 7 harian bapaknya, saya pulang ke Cirebon sendiri waktu itu makanya. Jadi Siska saya tinggal. Saya pulang, saya telepon Siska, pokoknya saya di situ hilang rasa aja. Hilang rasa, pokoknya hilang. Yang namanya dulu seneng, sekarang hilang semua mangai. Nah, setelah itu sudah itu si bapaknya Abdul nih nelfon saya. Di sini cepat ke rumah. Cepet, pokoknya cepet ke rumah. Ya saya ke rumah mangai, ke rumahnya si Abdul. Ke rumahnya hari itunya juga. Ke rumah Abdul, nyampe bapak sakit. Mana? Saya ngeliat ke dalam. Iya mangai, sakit. Jadi bapaknya si Abdul juga sama seperti bapaknya si Siska, udah terbaring lemah aja di kasur. Cuma bapaknya si Abdul mah nggak meninggal. Jadi si bapaknya Abdul nih cerita sama saya akhirnya. Alhamdulillah katanya, kamu selamat. Selamat kenapa pak? Kalau kamu terus-terusan ke jenjang yang lebih serius, kamu hancur. Kamu hancur. Bapaknya Abdul ini ngomong sama saya, kamu nih udah kena pelet sama bapaknya Siska dan sama Siska. Jadi saya tuh tarung pas setelah mandiin kamu air kembang. Saya tuh tarung sama bapaknya Siska. Ya terus alhamdulillah lah, kamu udah selamat sekarang. Iya pak, Adi juga udah ngerasa heran pak, kata saya tuh. Kok saya bisa-bisanya ngeluarin uang 10 juta glotrak. Dia minta tas saya kasih, dia makan minta di mana aja saya beri. Dia minta uang saya kasih. Kalau kamu terus-terusan diteruskan itu hubungan udah gak bener. Udah sekarang selamat kamu. Dan putus hubungan sama Siska, nurut sama bapak. Iya pak. Sudah saya ngobrol, tanpa saya berpikir panjang saya telepon Siska. Yang udahlah ya, hubungan kita udah sampai sini aja. Saya udah nggak bisa sama kamu. Saya beralasan karena memang saya harus fokus kuliah. Saya ke si Siskanya nih, saya harus fokus kuliah yang nggak bisa. Kok kamu gitu sama aku? Nggak bisa, pokoknya kita harus udahan. Terus dia matiin teleponnya, mungkin dia marah. Ya saya udah bodo amat waktu itu makanya. Udah bodo amat pokoknya sama Siska. Yang saya pikir sekarang keselamatan diri saya sendiri. Ya waktu itu setelah saya nelfon, ya nyesel ada mangai. Karena 10 juta pada saat waktu itu saya belum bekerja, 10 juta tuh ibarat saya masih bisa beliin jajan untuk diri saya sendiri sekian minggu lah mangai. Itu saya habiskan 10 juta dalam sehari sama dia. Yang sebelumnya saya nggak pernah kayak gitu mangai. Siskanya nggak dendam ya? Enggak mangai. Cuman dia bertanya, waktu itu sambil bercanda mungkin dia ya, nelpon saya. Dia juga minta maaf, dia mengakui salahnya dia. Saya sambil bercanda, ya gantilah duitnya, kata saya bilang sambil bercanda mangai. Tapi udahlah, saya lupain aja. Ya udah, akhirnya kita ya seperti teman biasa aja, dan sekarang masih kontek-kontekan baik aja. Dia juga udah punya anak lah, saya juga udah punya anak. Orang tua nggak nanya ya kemana uang 10 juta itu? Nggak nanya mangai, sampai sekarang buat pun nggak bayar nanya. Kuliah itu kan? Iya, saya alasan untuk bayar kuliah mangai. Oke. Dari kisah ini mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton MM? Untuk Pesan gitu? Untuk penonton, ini kisah pribadi saya yang tidak untuk dicontoh, karena memang ini saya menceritakan hanya untuk gambaran edukasi lah. Jangan sampai cerita ini dicontoh sama penonton. Ya. Begitu aja mangai. Dari ya? Iya betul. Kan sudah salah ya. Jadi balik senang malah kabur. Nah. Oke, baik. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mas Adi. Jadi jangan ditiru
yang jelek-jeleknya ya. Iya benar Mang Ai. Ambil hikmah di Ambil balik kisah. hikmahnya aja. Terima kasih ya Mas Adi ya. Iya sama-sama Mang Ai. Semoga bahagia selalu bersama keluarga sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata Mang Ai dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.